listener Bingkai Karya, balik lagi sama aku Wulan pastinya, dan kita mau ngobrolin seputar musik yang pastinya bareng musisi. Kali ini aku sudah bareng Nadira Suri. Hai Nadira, Hai, apa kabar? baik. Baik, Kabarnya baik, baik, baik. Alhamdulillah. Ini kamu lagi di Bandung atau di Jakarta? Aku di Jakarta, ini di kamar sekaligus studio aku. Oh gitu, enak ya kayak sekalian bisa bangun tidur, bisa langsung kerja gitu. Pusing karena pas bangun langsung, oh iya, harus kerja. Mungkin kamu tipikal ini yang kalau malam itu nggak bisa tidur, jadi yang harus bekerja karena justru malam itu adalah momen yang tepat buat menuangkan ide gitu nggak sih? So tau aja sih Kalau aku. kalau kerjaannya lagi proses kreatif biasanya Heeh. begitu. Oh Biasanya kan. jam 11 itu Hmm. tiba-tiba baru mulai bermunculan atau pas lagi mau tidur gitu kan. Heeh, Udah heeh. alam bawah sadar udah mulai masuk gitu kan terus tiba-tiba oke. Jadi harus bangun, gak jadi tidur, tulis-tulis. Oke oke. Tapi kamu terakhir ke Bandung kapan? Sebulanan yang lalu kayaknya. Hmm, Sebulanan. baru Soalnya aku banget berarti. setahunan ini agak rutin karena aku sambil bawa kakakku pulang ke Bandung. Oh gitu. Oke oke oke. Aku juga mau ngucapin congratulations ya. Sementara akhirnya aku bisa Wah, ya, menikmatinya. terima Selamat. kasih. Sementara ingat lagi mimpi juga janji-janji. Terima Yang kasih pastinya banyak. ini bukan satu hal yang baru ya buat seorang Nadira. Nanti kita akan ngobrolin ke sana. Tapi sebelumnya listener, biar kita semakin kenal sama seorang Nadira Suri, kita akan ngobrolin juga untuk perjalanannya. Termasuk juga yang aku tahu, kamu dari apa Cina, Shanghai ya waktu itu ya. Kamu ikut apa sih kayak kontes atau duta-duta gitu nggak sih? Duta Scuba, Oh, Scuba Miss Kuba Indonesia, 2013. Miss Kuba Internasional itu di Malaysia. Oh Cuman Malaysia. cuman waktu itu sempat turnya salah satunya ke Shanghai dan Oh, lain-lain. oke, ya bagian ya dari itu. 2013 ya udah lama banget berarti Nat. Ya, itu udah lama banget. Tapi kalau ke Eh, Shanghai itu 2015. tapi sekarang masih aktif di dunia itu. Scuba diving. Ya. Kalau untuk jalan-jalan doang personal ya masih, tapi kalau untuk kerjaan udah enggak, udah berhenti. Oh, BTW, kenapa sih kamu milih scuba itu kan kayak kalau aku sendiri, aku kan bukan orang yang bisa berenang ya sejujurnya, dan aku tuh selalu amazed gitu loh ketika ada perempuan yang bisa loh mereka bersahabat dengan air itu kayak menyenangkan sekali bisa ngelihat keindahan laut. Nah, Waktu itu kamu kepikiran apa sih Nat buat ikut di dunia jadi scuba ini? ini fun fact ya. Heeh, Sebenarnya aku tuh tertarik scuba diving gara-gara waktu itu aku lagi main film sama Rio Dewanto. Terus oke. dia nanya sama aku, Nat, Hmm. lo diving nggak? Terus aku kayak, apa itu diving maksudnya gitu kan? Scuba Heeh, diving pakai alat bantu selam itu. heeh, Terus, oh ini kayak film-film itu ya gitu. Terus pada saat itu aku belum diver. heeh, Terus heeh. aku memang udah tertarik, aku cari-cari waktu itu infonya, tapi scuba diving pada saat itu memang belum seperti sekarang ya. Hmm, Jadi hmm. dulu memang udah mulai-mulai tuh merambah ke anak-anak muda gitu kan. Ya. Dulu soalnya yang bisa diving itu hanya pasukan khusus militer Hmm, gitu hmm, kan yang hmm, bisa hmm. scuba diving menyelam. Terus orang-orang marin atau orang-orang yang apa namanya penyelamat gitu Hmm, ya. hmm, hmm, hmm. Nah, waktu itu 2013 itu baru mulai-mulailah untuk scuba diving itu dijadikan ekonomi kreatif gitu ya, pariwisata gitu ya. Oke. Hmm, hmm, hmm. Nah, jadi harganya tuh masih agak lumayan banget gitu untuk dapat Ah. license-nya, Oh, ada informasi. license-nya ya? Iya, untuk Hmm, hmm, scuba diving itu untuk diving itu kita memang disarankan hmm. untuk ambil license karena Oke. scuba diving itu olahraga masuknya olahraga yang ekstrim. Ya. Nah, Hmm, hmm, hmm. terus akhirnya nggak berapa lama dari situ ini investasi kali ya karena udah dalam hatiku kayak aku mau belajar scuba diving. Tiba-tiba ada tawaran, Nat, Hmm. ada pageant nih tapi scuba diving. Terus aku kayak, hah, aku mau banget tuh gitu. Karena di pikiranku kalau aku ikut pageant, at least Hmm. kalau aku masuk sampai babak
apa namanya buat penjurian aja itu tuh pasti ada kelas-kelasnya gitu, ada Ya, ya. workshopnya, kita ketemu sama orang-orang yang ahli di bidangnya gitu, yang kalaupun kita bayar sendiri pun belum tentu bisa ketemu sama orang-orang itu. Akhirnya aku ikut, nggak taunya menang. Nah dari situ aku dikasih license, kasih alat dari ujung kepala sampai ujung kaki, terus dibawa trip juga itu sebenarnya. Jadi Oke, diving itu berawal dari penasaran, terus ikut pageant, terus taunya menang gitu. Laut pertama kali yang ditaklukkan oleh seorang Nadira di mana? Ya pasti pertama kali karena waktu itu di Jakarta ya license-nya kita ke Pulau Seribu. Kalau Oh, scuba diving oke. ya, pasti ke Pulau Seribu untuk ambil license-nya. Tapi kalau yang pertama kali aku diving itu ke Malaysia. Ya, ke laut Oke. Pulau yang dulunya punya Indonesia. Kalau pernah Gitu. dengar Cipadan dan Ligitan, nah di situ. Oh, oke. Tapi basicnya kamu emang udah bisa berenang ya, nah terus kamu akhirnya berani atau emang bener-bener dari nol sih? Syaratnya untuk jadi scuba diver memang kalau kita ambil license itu kita harus bisa berenang sebenarnya. Ya. Aku punya banyak banget teman-teman scuba diver yang nggak bisa berenang. Oh, serius, Bisa, Nat? iya, jadi Ada pada saat harapan nih aku. ada banget. Jadi ketika kita belajar diving itu kan sebenarnya basically kita tuh ngambang gitu. Kita belajar ngambang namanya buoyancy. Kita belajar ngambang, belajar untuk turun ke laut, naik gitu pakai nafas. Nah, mungkin karena teman-temanku itu pas diving itu udah ngerasa nyaman, akhirnya mereka jadi bisa berenang gitu dan akhirnya dapat license-nya. Gitu. Jadi bisa banget. Iya. Karena aku ngebayangin ketika aku di akuarium yang raksasa terus aku pakai apa ya kostum Putri Duyung itu kayak wah menarik. Udah kemana-mana pikiran aku ini. Tapi scuba diving itu beda sama free diving ya. Oh Kalau beda ya? scuba diving itu scuba menyelam dengan alat bantu selam gitu. Oke. Pakai Yang apa? tabung itu nggak sih? Ya, yang pakai tabung udara, pakai alat bantu pernafasan. Kalau misalnya free diving itu kita menyelam free, nggak pakai alat apa-apa. Kita cuma pakai fins sama kalau kita mau kita bisa pakai snorkel. Yang pasti kita pakai ini apa namanya mask. Jadi ada kacamata gitu untuk free diving. Beda sama alat-alatnya scuba diving. Beda jauh. Aduh menarik ya. Aku sebenarnya mau bahas banyak tapi kayaknya nanti ini singlenya nggak akan kebahas Nat. Jadi Oh iya benar. Jadi nanti kita bahas di lain waktu. Nah termasuk juga kamu juga olahraganya itu aku pernah lihat Zumba. Itu emang karena suka atau lagi pengen aja? Jadi 2018 aku itu kan rilis lagu sendiri. Ini agak mudah. Aku rilis lagu sendiri itu barengan sama namanya Frequent Fit. Frequent Fit ini dia punya studio olahraga. Nah karena aku talent di situ, terus diajak lah, ayo Nadira olahraga gitu kan. Untuk menjaga berat badan waktu itu aku lagi rilis lagu. Waktu itu lagi cukup sering olahraga sampai banyak banget member di situ yang nyangka aku tuh guru olahraga. Guru olahraga terus kayak yaudah deh sekalian aja ambil license. Jadi aku ambil license certified fitness instructor, terus aku ambil kalau pernah dengar namanya Pound Fit. Oh ya, Pound Fit yang pakai stick yang gitu ya. pakai stick, yang pakai warna hijau neon itu. Terus aku juga ambil namanya Strong Nation. Dulu namanya Strong by Zumba, sekarang Strong Nation. Itu high intensity interval training. Oke. Nah, itu base-nya dari Zumba. Jadi bukan Zumba yang base-nya tarian ya, tapi Strong Nation. Nah, itu beda sama Zumba. Cuman memang payungnya masih sama-sama dari Zumba Company. Oke. Wah, sehat banget ya, Nat. Sehat banget ya kayak semua. Tapi kamu emang sedemen itu ya sama olahraga ya? Dari kecil aku suka kegiatan outdoor, kegiatan ekstrem, suka banget outbound. Dari kecil memang keluargaku kebetulan yang perempuan ya, justru aku dan adikku tuh senang banget traveling, yang hiking atau permainan ekstrem sports, whether di air atau di mana gitu, kita suka banget. Jadi ketika ada tawaran-tawaran, Nat mau nggak jadi ambasador tapi scuba diving? Adekku juga sama gitu, karena adekku juga ikut
Miss Kuba Indonesia dan masuk internasional. Itu sama-sama Oh, presenter mm, di TV, acara ya, Extreme ya. Sport, sama Ya. acara traveling ekstrim gitu. Oke, nah ini kan kalau kita cerita lebih explore soal kamu kan sebenarnya banyak banget ya, termasuk tadi ini juga fun fact banget ternyata Nadira juga ada beberapa olahraga yang ditekuni termasuk ambil license itu kayak wah, nih cewek ya. Ada aja yang dilakuin. Termasuk kamu sampai akhirnya ikutan X Factor, jadi host traveling juga yang tadi sempat kamu spill. Gimana sih kalau kita ngomongin soal perjalanan seorang Nadira Suri, yang mana dulu nih waktu itu yang ditekuni sampai akhirnya sekarang di musik loh. Sebenarnya dari awal tuh aku musik, dari Oke. kecil, dari SD itu emang sukanya nyanyi, nyanyi, Heeh. performing art gitu ya, Oke. performing in general gitu, Mm, nari, nyanyi. Terus seiring berjalannya waktu, banyak hal yang pengen aku coba. Itu aku mulai dari waktu itu announcer dulu, dari Oh. announcer, iya announcer di radio, terus Mm, dari situ jadi bisa nge-MC, mm. jadi bisa hosting di TV, Ya, ya. terus ada tawaran pageant-pageant itu membuka pintu-pintu buat aku ketemu sama waktu itu almarhum Didi Petet. Oh, Ya, almarhum waktu itu adalah salah satu mentor aku di dunia seni peran. oke. Karena dia, aku jadi masuk ke dunia musikal, masuk ke Mm, film, opera, teater gitu. Dari situ barulah aku mulai berpikir kayaknya udah waktunya aku rilis lagu sendiri gitu. Karena mm, ternyata aku tuh bisa bikin lagu pada saat itu mm. ya. Oke. Nah, barulah aku rilis lagu sendiri, terus pandemi datang, terus aku sempat kerja juga di law firm, kerja di Mm, notaris gitu, mm, beresin S2 di dunia eh, hukum lagi, sampai akhirnya dikontak sama RCTI waktu itu, sama Fremantle untuk ikut X Factor Indonesia, mm, mm. akhirnya rilis lagu lagi lah, tapi sama label gitu. Oke. Wow. Nah, tadi juga ternyata sempat jadi apa ya, mbak kantor ya, cewek-cewek Iya, kantor juga. Waduh. Tapi dari sekian banyak hal yang kamu lakuin, berarti kamu ini emang cewek-cewek yang suka explore segala sesuatu gitu ya, nanti ya. I think it's necessary buat Hmm. setiap manusia menurut aku Oke. untuk menemukan jati diri, Hmm. menemukan siapa dirinya sendiri, apa yang dia mau, apa yang dia nggak mau gitu. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. kebetulan proses aku lumayan lama dengan Ya. jangka waktu yang panjang Heeh. sampai aku benar-benar menemukan kayak apa ya, what the things that I like and I don't Hmm. like, apa yang Hmm. aku mau, Hmm. apa yang aku nggak mau, siapa diriku sendiri itu prosesnya panjang sampai sekarang. Hmm. Oke, sampai kalau misalnya aku mau tarik ke 2013 waktu itu kamu udah masuk di beauty pageant ya, itu kan kamu juga main di Sekolah Rimba, iya nggak sih 2013 Iya nggak sih? betul. Iya Iya 2000, betul. itu kan beriringan ya, termasuk Hmm. pasti banyak hal yang kamu lakuin dan ngelihat perempuan yang kayak multitasking itu, jujur aku Nah, kayak seneng banget, tapi itu nggak mudah kan Nat? nah, nah. Aku mesti bilang ya, Eh, aku nggak merekomendasikan ini sama semua ya, tapi eh, eh, it is possible to do many things at the same time. ya, Tapi memang banyak yang harus di manage, hmm, banyak yang hmm, harus kita apa ya, ada hal yang harus kita relakan gitu ya. benar. Aku ingat sampai di titik dimana waktu itu almarhum ibuku bilang, Hmm. Dira kalau pakai bahasa Sundanya tongarau kusiku, katanya. Jangan mau ngambil semuanya pakai siku karena nanti ada Oh, yang jatuh. Nah, oke. setelah itu akhirnya aku mulai pakai skala prioritas, yang mana yang Hmm, bisa aku hmm, lakukan, ya hmm, yang bisa aku kasih full 100% gitu. hmm, hmm, Itu yang aku prioritasin. Tapi memang dari dulu kecenderungan aku adalah karena nggak mau buang waktu gitu aja sih sebenarnya, karena nggak mau oke. buang waktu, karena aku merasa hidup itu kita nggak tahu sampai kapan ya. Ya, ya. Jadi waktu itu aku pengen selama aku lagi bisa ada kesempatannya, kalau masih mampu aku kerjakan Hmm, pada saat itu. hmm. Walaupun dengan nangis darah ya, karena aku ingat banget itu paling peaknya itu memang di 2008 sampai 2013, no 2008 sampai 2000, iya benar 2008 sampai 2013 2014. Hmm, hmm, Itu yang aku kerjain adalah aku waktu itu kuliah pakai beasiswa, jadi harus tetap cum laude waktu ya, itu. ya. Terus udah gitu aku juga mesti kerja
Terus harus apa namanya, harus sambil organisasi waktu itu, latihan teater, Oke. bolak-balik ke Wow. Jakarta, ke Bandung, nyetir Heeh. waktu itu karena aku belum pindah ya. Jadi Iya, masih iya. kalau di Jakarta atau di mana aku berangkat dulu ke Jakarta bawa mobil gitu sendiri. Itu dengan darah dan air mata. Ya, ya dong, pastinya But dong. possible karena aku bisa Mhm. melaluinya dan banyak banget juga yang bisa melaluinya. Cuman memang Mhm. banyak hal-hal yang harus direlakan. Kayak misalnya Mhm. dulu teman-temanku senangnya ngumpul Ya. atau main gitu ya. Dulu Aha. nggak ada aku waktu untuk main and I like it gitu. Aku Hmm. enjoy karena tiap aku keluar aku ngerasa kalaupun ketemu sama teman-teman there must be something that I have to do with them. Kayak kita ketemu tuh ngobrolnya hal-hal yang visioner gitu, kayak apa Mhm. kita lagi diskusi apa atau ada plan apa, kita mau bikin apa gitu. Jadi Mhm. I like it so much pada saat itu. Oh, oke. Nah, ini kalau dari Nadira, ya agak aku pun meraba-raba menjadi sosok kamu itu pasti ada capeknya dan agak bingung juga ya karena banyak hal yang dilakuin, tapi semua itu bisa dipetik dan sekarang udah jadi sampai di titik ini gitu. Tapi kalau ngomongin soal pada akhirnya kamu meninggalkan Bandung kan Nat ya dan sekarang di Iya. Jakarta gitu. Mm. Waktu itu pertimbangan kamu gimana? Pasti kayak ada banyak suara gitu nggak sih yang akhirnya kamu pertimbangin? Oh banyak sekali karena gini, aku kan lahir di keluarga yang konservatif di Ya. Indonesia. Perempuan itu usia sekian harus menikah, harus punya Oh, anak oke. gitu ya. Nah, memang I can say I'm the ugly duckling in the family yang apa ya, yang kayak "Oh, aku pengen melakukan ini dan kebetulan mamaku juga almarhum dulu memang mirip banget gitu, Heeh. mirip banget. Akhirnya aku dan adikku kayak kita berdua deh hanya kita berdua yang akhirnya bekerja di entertainment, Mhm, mhm. tapi base-nya kita apa edukasi formalnya kita Oh, di fakultas hukum dan kita masih mhm. kerjain sampai sekarang. Oke. Mhm. Banyak apa ya adjustment apa tuh Ya. berarti adjustment, banyak Mhm, adjustment yang harus kita lakukan, pembuktian sama keluarga bahwa kita bisa menjaga amanah, bahwa mhm, kita baik-baik saja gitu. mhm. Apalagi kita pasti udah jadi rahasia umum entertainment industry gitu dan semua apa ya, semua aku bisa bilang semua kehidupan dan pekerjaan itu ada sisi-sisi gelapnya gitu. Ya, Bagaimana ya, benar. seorang perempuan Mhm, itu bisa apa ya, bisa keep striving tapi juga menjaga martabatnya gitu. Itu mhm. yang paling sulit dulu. Oke. Ah, itu Mhm. ya sekilas dari perjalanan sosok Nadira. Sebenarnya masih panjang guys, tapi oke lah kita sekarang masuk ke lagu ini. Sampai akhirnya sekarang udah remake lagu sementara ini. Waktu itu apa Nad dari sekian lagu sampai akhirnya seorang Nadira sorry memilih buat remake lagu Float ya sementara ini. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah memang lagu ini sangat-sangat berarti untuk aku gitu. Kalau tadi Oke. kita bahas sedikit, kan tadi kita udah bahas sedikit tentang kehidupan aku yang Ya, ya, heeh, itu ya, heeh, heeh. itu memang aku bisa bilang it was not easy dan aku merasa Ya, banyak banget orang yang pasti mengalami hal-hal yang menjadi tantangan di hidupnya ya. Nah, benar. kebetulan lagu sementara itu sangat mengena di hati aku dari Mm, dulu. Dari sebelum aku pindah ke Jakarta, ini jadi lagu yang menjadi penyemangat aku gitu loh. Kalau kita oke. bahas lirik itu sangat mendalam. Mm, Nah, mm, jadi ketika punya kesempatan untuk remake lagu ini itu rasanya kayak aku benar-benar menangis saat itu juga pada saat aku dengar, wow aku bisa remake lagu ini gitu. Karena memang ini lagu yang sangat menguatkan aku ketika mm. uh, aku dalam masa-masa sulit Mhm, gitu. mhm. Oke, dan aku ngelihat BTS yang pas waktu kamu produksi itu kan wah luar biasa orang-orangnya juga sehangat itu kayak banyak ngasih masukan dan kamu juga enjoy ya. Aku ngeliatnya di YouTube Mm. sih itu Thank dan you. Ya. dari produksi itu sampai akhirnya kamu juga sempat ketemu juga sama penulisnya di situ ada Hotmat Roni ya dan Ya. gimana tuh waktu itu rasanya Nat aku ngebayangin kayak "Ah, ini pasti kayak seneng aduh campur-campur gak sih?"
Bang Bang Meng atau nama aslinya Bang Hotmaron itu Oh iya, oke, Bang itu Meng ya. aku emang udah aku ngefans dari 2007 berarti dari pertama kali aku denger lagunya. Terus di kepalaku tuh kayak apa ya, even until now ya, aku Ya. gak merasa belum gitu ya, belum merasa aku tuh seniman yang bisa jadi songwriter yang apa ya, aku merasa ya emang cuma suka aja gitu. Mhm, Jadi ketika ketemu Bang Meng yang memang lagunya banyak yang hits Ya, gitu, ya, udah senior dan mereka tuh musisi yang jago-jago banget ya. ya. Mereka beneran jago-jago banget. Jadi pas akhirnya aku dapat kesempatan untuk ketemu, pertama kali aja ketemu, itu rasanya lutut aku jatuh ke bawah. Tapi Lo nggak nggak tahu pingsan kan, Bu? tapi aku Nggak. kayak tapi mukanya harus tetap Cool. Dira, Dira. Tapi itu benar-benar luar biasa sih. Itu rasanya kayak ketemu idola. Ya. Gitu. Dan aku bersyukur banget mereka very open, sangat-sangat down to earth dan Hmm. mau banget apa ya, share ilmunya gitu. Hmm. Oke, sampai akhirnya rilis Februari. Nah, ini pasti banyak cerita ya, termasuk di ketika produce pemilihan lagunya, sampai akhirnya kamu record juga dan segala halnya. Ada nggak sih kayak part yang menurut kamu itu tetap itu adalah sebuah tantangan buat seorang Nadira, buat lagu ini khususnya? Maksudnya boleh diulang? Kayak mungkin ada bagian-bagian yang menurut kamu itu challenging gitu loh. Bagian Oh, part apanya? bagian yang paling challenging adalah satu pada saat pre-production ya, itu Oke. konsep. Jadi ketika aku mengonsep gimana caranya lagu ini di-recycle dengan musik yang benar-benar baru, maksudnya Oke. dengan bukan soundnya baru dan lain-lain ya, tapi maksudnya di-recycle menjadi lagu yang baru, tapi tidak meniadakan kedalaman si lagu itu sendiri. Jadi jangan sampai hilang gitu rasanya si lagu itu. Itu pertama. Itu godok konsepnya itu sekitar sebulanan. Terus yang kedua kesulitannya adalah ketika menyanyikan lagu ini pada saat recording. Oke. Jadi karena lagunya dalam banget buat aku ya dan sangat bermakna. Ketika recording itu kan pasti pakai rasa ya, kita nyanyi itu kan ada rasa. Jadi pas lagi recording gimana caranya aku kasih rasa yang cukup tapi nggak sampai kebablasan sampai nangis, karena kalau nangis suaranya tuh kan berubah ya. Iya, iya, iya. Gendeng. Nah, itu yang paling susah sih. Jadi sempet retake lumayan lama, kayak banyak makan diri, sempet keluar-keluar dari studio dulu. Karena memang ada apa ya, this song is very meaningful for me. Oke, ini lagu dari Foto kan sebenarnya juga aku beberapa ngikutin termasuk lagu ini, dan apalagi ini ada persembahan yang baru gitu loh, sesuatu yang baru dengan lagu ini. Ini kan kayak apa ya? Seseorang yang lagi bener-bener aduh hopeless banget, bener-bener di titik yang bawah banget dan aduh bangkit, kayak siapa yang nolong aku kalau nggak aku sendiri. Kamu pernah nggak sih tapi di momen kayak gitu, Nat? Iya, memang memang inti lagu itu ternyata jadi eh, apa inti lagu itu memang tentang kehidupan, Ya. tentang berbicara dengan hati sendiri gitu. Jadi pada saat aku lagi pre-production, lagi godok konsep, aku nanya juga sama Bang Meng atau Bang Fatma, dia yang buat lagunya. Jadi aku tanya sebenarnya ini lagu tentang apa gitu. Karena Ya. kalau aku searching tuh ternyata maknanya tuh beda-beda gitu. Oh Ada yang gitu. romansa, ada yang bilang macam-macam deh gitu. Terus Ya. kalau Bang Meng sendiri memang dia ternyata selama ini sengaja membuka apa ya, membuka orang, membebaskan orang untuk menginterpretasikan lagunya untuk jadi apa. Makanya dia nggak pernah cerita ini lagu tentang apa. Sampai aku tanya gitu, dan akhirnya dia bilang, oh ya ini lagu memang bener Nat, seperti yang kamu bilang, ini lagu tentang hidup. Jadi dia bikin itu, dia lagi jalan, terus dia dengar satu lagu, waktu itu dia terinspirasi dari satu lagu dari luar negeri ya, Oke. itu ada liriknya talking to my heart gitu. Terus dia bilang, oh iya kita bisa ngobrol sama diri sendiri gitu. Oke. Dan ternyata rasa yang aku dapetin dari lagu ini tuh sama gitu. Jadi ketika dulu kalau di relate, pernah nggak sih Nat ngalamin gitu? Oh sangat ngalamin gitu. Apalagi kalau kita balik lagi ke cerita yang tadi aku share gitu ya. Proses dimana lagi berusaha menemukan jati diri, berusaha pembuktian kepada keluarga dan orang-orang terdekat bahwa I can do this,
aku bisa masuk ke dalam dunia yang luar biasa awam buat keluargaku dan sangat menakutkan gitu dengan berbagai macam cerita-cerita negatifnya gitu. Oke. Itu proses-proses itu aku merasa sendirian, merasa ya aku harus membuktikan ini sendirian dengan hatiku sendiri. Siapa yang bisa menguatkan, karena nggak ada support sama sekali pada saat itu. Terus kita tahu sendiri, kita ketemu di dunia ini kan, ternyata dulu tuh aku lumayan naif gitu, lahir dari kota Bandung ya, yang Bandung tuh orang-orangnya chill gitu ya. Kita ketemu di pinggir jalan, ketemu orang baru aja kita bisa jadi sahabatan besoknya gitu ya kan. Nah, ketika aku datang ke kota metropolitan yang memang ternyata Jakarta keras gitu. Itu lumayan lumayan mengagetkan untuk aku. Dan pada saat itu aku larinya itu ke musik gitu. Dulu aku nggak punya ring satu ya, nggak punya support system yang cukup oke lah pada saat dulu aku masih muda ya. Jadi biasanya kan anak muda tuh pasti lari ke mana gitu kan. Kebetulan musik tuh membantu aku, dan ini salah satu lagu yang menemani aku dulu. Oke. Nah ini ngomongin di titik itu Nadia, kan semua orang pasti juga ngerasain, termasuk juga kamu. Lagu ini tuh juga salah satu kayak pengingat gitu. Mungkin orang-orang udah lewat, ada yang udah lewat, atau mungkin ada yang coming soon nih, atau yang sekarang. Mungkin kalau dari kamu mungkin bolehlah kasih pesan gitu buat kita. Apa yang pada akhirnya waktu itu kamu lakuin sampai seorang Nadira Suri ini bisa bangkit gitu loh dari keterpurukan yang sempat dialami. Teman-teman semua, kalau kamu sekarang sedang berada di perjalanan hidup yang kamu lagi menuju tujuan kamu, rasanya udah lama, udah jauh kamu berjalan, tapi kok kayaknya nggak sampai-sampai gitu ya. Mungkin kamu sedang mengalami, atau mungkin nanti mengalami, atau pernah mengalami perasaan hampa, perasaan bertanya-tanya kapan perjalanan ini akan mencapai titik akhirnya, dan sampai akhirnya kamu berpikir kayaknya berhenti aja deh gitu ya. Semoga aku berdoa semoga hatimu lebih dikuatkan lagi, semoga kamu dibukakan jalan yang terbaik buat kamu, semoga pintu-pintu yang tertutup itu menjadi perlindungan buat kamu, dan semoga aku bisa menemani kamu dengan lagu Sementara. Jadi jangan lupa dengarkan lagu Sementara dari Nadira Suri. Oke, dan kalau aku sih merekomendasikan buat listener ketika mendengarkan lagu ini please sendiri aja, karena kalau nangis dilihat orang itu nanti jadinya kayak aku masih di office, ngapain ngide banget dengerin lagu ini pakai headset lagi, ya elah. Jadilah itu. Oke, intinya kita juga berterima kasih banget sih Nat, ketika kamu remake lagu ini dan bisa menemani kita ya, apalagi buat listeners yang sekarang lagi di titik yang gak baik gitu. Dan aku juga tertarik sama artwork di situ yang kamu bawa kembang api dengan ekspresi muka. Aku melihatnya di situ ada kesedihan atau kegelisahan ya. Itu gimana kalau dari kamu sendiri menggambarkannya? Jadi itu sebenarnya idenya tuh awalnya dari ada tim kreatif di labelku. Terus waktu itu aku ketika dikasih kembang api, waktu itu aku bilang ini maknanya adalah ketika kita lagi dalam kegundahan gitu ya. Kalau kita lagi jalan terus rasanya tuh kayak kita, tau gak sih kalau kita mau menuju sesuatu, mau menuju satu tempat, tapi kok nggak sampai-sampai, itu rasanya kayak kita tersesat kan. Iya. Nah, di artwork itu kan dikasih kembang api kan memberikan cahaya. Nah, kita berharap bahwa lagu ini tuh bisa menjadi cahaya, menjadi pengharapan, dan supaya kita bisa ngelihat lagi jalan kita tuh mau kemana gitu. Oke, meskipun waktu itu posisi juga lagi sendiri gitu ya, tetap bisa kok, bisa ada jalan di depan sana. Oke, nah setelah lagu ini sudah rilis dalam waktu dekat ini, mungkin pertengahan tahun atau kapan gitu, kamu udah nyiapin apa? Sebenarnya kalau lagu yang udah disiapin tuh udah lumayan ada, bahkan beberapa udah di spill, banyak yang nanya juga Kanat kapan rilisnya, cuman doain aja semoga secepatnya. Oke. Mungkin apakah
lagu ini akan membawa kita ke sebuah kesedihan again atau apa? Boleh nggak sih Semoga dibocorin dikit? semoga aku bisa kasih rilis. Aku nggak tahu yang mana yang duluan. Tapi ada lagu-lagu yang aku bikin lagu tentang cinta juga, Hmm, dan ada juga yang masih tentang kehidupan. Tapi mudah-mudahan yang paling penting lagunya bisa relate dan bisa menemani teman-teman semua lah, karena badanku nih kan cuma satu dan nggak ya. bisa kemana-mana. Tapi karyanya bisa nemenin kalian semua. Jadi aku cuma berharap itu aja sih. Semoga secepatnya karyanya bisa Oke, oke lah kalau gitu. Tapi intinya buat listener sambil menunggu karya-karya Nadira untuk yang lainnya ya. Ini bisa dengerin di mana? Nah, bisa dengerin lagu ini. Halo semuanya, kamu bisa dengerin lagu Sementara by Nadira Suri di all digital media platform yang kamu suka, dan kamu juga bisa request sebanyak-banyaknya di radio yang kamu suka. Jadi jangan lupa dengerin lagu Nadira Suri Sementara. Oke, ini sebelum kita mengakhiri ini semua, boleh nggak sih kayak spill dikit aja di part yang kamu suka banget di lagu ini? Oke, aku paling suka part like bagian ini. Percayalah hati, lebih dari ini pernah kita lalui. Jangan henti di sini. Oh, thank you. Iya ya, kayaknya gongnya di lirik ini gak sih, Nat? Kalau aku denger-denger. Sama ini, sementara lupakanlah rindu, Mm-mm. sadarlah hatiku hanya ada kau dan aku. Oke, oke. Ya, intinya sukses terus buat Nadira Suri untuk kedepannya. Kita akan selalu support kamu. Buat listener semuanya, jangan lupa buat dengerin lagu Nadira Suri. Oke, Nat, makasih banyak ya, hari ini aku dapat banyak banget dari kamu, BTW. Sukses terus. Kita akan selalu nunggu semuanya single kamu sampai album. Nanti kita semoga bisa ngobrol langsung, dan kamu pernah ke Malang? Kemana? Malang. Pernah, aku pernah Pernah. sebulan syuting di Malang Di sama mana? di Batu. Di Malang terus ke Batu. Oh, oke. Gimana? Pasti kamu jatuh cinta kan sama Batu? Iya banget, mirip banget sama Bandung. Maksudnya kayak 11 Iya, 12 cuman kayak lebih otentik gitu. bener. Lebih dingin, I like it. Oke, next time kamu datang lagi ya ke sini ya. Split banget tolong. Tolong Nadira Suri bawa ke Malang. Oke deh kalau gitu. Nat, sehat-sehat terus ya. Terima Oke, kasih. thank you sekali lagi. Dan kita akan selalu menunggu karya-karya kamu. Dan thank you ya buat listener Bingkai Karya yang udah dengerin aku sama Nadira Suri ngobrol-ngobrol santai kali ini. Dan pastinya jangan lupa dengerin Sementara dari Nadira Suri. Aku Ulan Indriani pamit dah semuanya.